Adapun kompetensi dasar dalam materi ini yaitu 3.6, menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi, serta 4.6, menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Adapun dua materi pokok yaitu APBN dan APBD. Selanjutnya peta konsep APBN dan APBD. Yang pertama, APBN terdiri dari pengertian, fungsi dan tujuan APBN, prinsip dan asas penyusunan APBN, mekanisme penyusunan dan penetapan APBN, sumber-sumber penerimaan negara, jenis pengeluaran negara, kebijakan anggaran, serta pengaruh APBN terhadap perekonomian. Begitu pula dengan APBD, terdiri dari pengertian, fungsi dan tujuan APBD, mekanisme penyusunan APBD, sumber-sumber pendapatan daerah, jenis-jenis pengeluaran daerah, serta pengaruh APBD terhadap perekonomian. Baik, kita masuk ke materi pokok yang pertama, yaitu APBN. Pengertian APBN menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan undang-undang. APBN ini terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. APBN disusun atau dirancang oleh Presiden dibantu oleh Menteri Keuangan. Presiden mengusulkan rancangan undang-undang APBN kepada DPR. Nah, APBN ini mulai diberlakukan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun anggaran yang bersangkutan. Fungsi APBN. APBN memiliki fungsi integratif dan sinergis dalam mendukung pembangunan. Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat 4 menyebutkan bahwa APBN atau APBD mempunyai fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, otorisasi, perencanaan, dan pengawasan. Yang pertama yaitu fungsi alokasi. Fungsi alokasi artinya anggaran pemerintah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Perwujudan fungsi distribusi APBN berupa penyaluran raskin dan bantuan sosial lain yang juga disebut dengan transfer payment. Yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi. Fungsi ini artinya bahwa APBN menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. APBN dapat dijadikan alat untuk menjaga stabilitas harga barang-barang kebutuhan masyarakat untuk mencegah inflasi tinggi ataupun deflasi yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian atau resesi. Yang keempat, fungsi otorisasi. Artinya, anggaran negara menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun berjalan.
Dengan demikian, pembelanjaan dan pendapatan pada tahun yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Fungsi yang kelima yaitu perencanaan. Artinya, anggaran pemerintah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berjalan. Dan fungsi yang keenam yaitu pengawasan. Artinya anggaran pemerintah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tujuan APBN. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 Ayat 1, tujuan APBN sebagai perwujudan pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN digunakan untuk mengatur kegiatan perekonomian nasional. Untuk mencapai kondisi tersebut, pemerintah menyusun APBN dengan tujuan yang pertama, membantu pemerintah daerah mencapai kebijakan fiskal. Yang kedua, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah daerah. Yang ketiga, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik. Keempat, memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja negara. Dan yang kelima, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat. Selanjutnya, prinsip dan asas penyusunan APBN. Yang pertama, prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan, terdiri dari intensifikasi penerimaan anggaran dalam hal jumlah dan kecepatan penyetoran. Yang kedua, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Dan yang ketiga, penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dari denda yang telah dijanjikan. Prinsip yang kedua yaitu berdasarkan aspek pengeluaran. Yang pertama, hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis. Yang kedua, terarah, terkendali sesuai dengan rencana. Dan yang ketiga, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Lalu asas penyusunan APBN. Asas yang digunakan dalam penyusunan APBN meliputi yang pertama, asas kemandirian. Artinya pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara, sedangkan pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap. Asas kedua yaitu asas penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Asas yang ketiga yaitu penajaman prioritas pembangunan, artinya mengutamakan pembiayaan yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, mekanisme penyusunan APBN. Yang pertama, Presiden menyampaikan APBN beserta nota keuangan atau NK dan dokumen pendukung. Lalu pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan rancangan undang-undang APBN. Selanjutnya diadakan rapat paripurna, dilanjutkan dengan rapat kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Nah, hasil rapat ini kemungkinan ada dua keputusan. Jika rancangan undang-undang APBN diterima, maka rancangan tersebut menjadi undang-undang APBN pada rapat pembahasan. Jika pada rapat tersebut
rancangan undang-undang APBN ditolak, maka rancangan undang-undang tersebut direvisi, kemudian diajukan kembali kepada DPR dan atau bisa menggunakan APBN tahun anggaran sebelumnya. Jadi, pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya, sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara yang pertama yaitu penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Penerimaan perpajakan dalam negeri terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, biaya cukai, serta pajak yang lainnya. Lalu pajak perdagangan internasional berasal dari bea masuk impor dan bea keluar atau pungutan ekspor. Sumber penerimaan negara yang kedua yaitu penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan pemerintah pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan sumber daya alam atau SDA yang meliputi penerimaan minyak bumi dan gas alam, pertambangan umum, kehutanan, serta perikanan. Bagian pemerintah atau laba BUMN, serta pendapatan dari Badan Layanan Umum atau BLU. Sumber penerimaan negara yang ketiga yaitu hibah. Hibah merupakan penerimaan negara dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan, rupiah ataupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, hibah ini tidak perlu dikembalikan dan merupakan sumber pendapatan yang tidak pasti. Jenis pengeluaran negara terdiri dari dua bagian yaitu anggaran belanja pemerintah pusat dan anggaran belanja daerah. Anggaran belanja pemerintah pusat terdiri dari dua bagian yaitu pertama pengeluaran rutin yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, belanja modal, subsidi, bantuan sosial, dan belanja lainnya. Dan yang kedua, pengeluaran pembangunan terdiri dari pembiayaan pembangunan rupiah dan pembiayaan proyek. Sedangkan anggaran belanja daerah terdiri dari dana perimbangan. Nah, dana perimbangan ini adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari tiga bagian, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dan anggaran belanja daerah yang kedua yaitu dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana otonomi khusus dan penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Selanjutnya, kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran dilaksanakan bergantung pada kondisi dan tujuan yang akan dicapai. Kebijakan anggaran yang sering dipakai ada tiga. Yang pertama, anggaran surplus.
Anggaran surplus terjadi apabila belanja negara lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan negara. Oleh karena tidak semua penerimaan dibelanjakan, maka masih terdapat tabungan pemerintah. Kebijakan ini biasa digunakan untuk mengatasi inflasi. Yang kedua yaitu anggaran berimbang. Anggaran berimbang terjadi apabila belanja negara sama dengan penerimaan negara. Keadaan seperti ini dilakukan dalam ekonomi yang stabil. Dan yang ketiga yaitu anggaran defisit, di mana belanja negara lebih banyak dibandingkan dengan penerimaan negara. Anggaran defisit bisa mengakibatkan inflasi karena untuk menutupi defisit dilakukan pinjaman atau mencetak uang. Selanjutnya, pengaruh APBN terhadap perekonomian. APBN memiliki pengaruh yang besar terhadap sektor lain seperti sektor moneter, neraca pembayaran, dan sektor produksi. Hal ini terjadi karena APBN memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor-sektor ekonomi tersebut. Yang pertama, sektor moneter. Pengaruh APBN terhadap sektor moneter jelas besar, mengingat anggaran negara merupakan salah satu komponen dari uang primer. Perubahan dalam komponen tersebut akan memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, neraca pembayaran. Pengaruh APBN juga besar terhadap neraca pembayaran karena beberapa hal seperti sebagian komponen penerimaan negara berasal dari sektor migas, defisit APBN dan transaksi belanja ditutupi oleh uang luar negeri. Komponen penerimaan pemerintah mengandung sisi impor yang besar. Dan sektor yang ketiga yaitu sektor produksi. Pengaruh APBN terlihat dari penerapan kebijakan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah yang menempuh kebijakan anggaran defisit dalam arti pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar daripada penerimaan pemerintah akan mengurangi tingkat pajak atau menambah pengeluaran pemerintah antara lain dalam bentuk subsidi. Kedua hal ini akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Akibatnya, permintaan total masyarakat terhadap barang dan jasa cenderung meningkat. Peningkatan permintaan akan mendorong sektor dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Adanya peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi pokok yang kedua yaitu APBD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD ini memuat penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan daerah selama 1 tahun anggaran. Nah, 1 tahun anggaran itu dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, fungsi dan tujuan APBD. Fungsi APBD
Sama halnya dengan fungsi APBN yang terdiri dari 6 fungsi, yaitu fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Adapun tujuan APBD yaitu yang pertama, agar memiliki gambaran yang jelas tentang komponen pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, sebagai dasar kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan. Dan yang ketiga, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas mengenai pengelolaan keuangan daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Yang kedua ada dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum. Yang ketiga, penerimaan pembiayaan. Seperti sisa lebih penghitungan anggaran, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penjualan investasi lainnya, serta pinjaman bank atau lembaga pemerintah. Itu lain-lain dari pendapatan yang sah. Pendapatan ini bisa berasal dari hibah yang tidak mengikat, bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten, dana penyesuaian, dana otonomi khusus, dana darurat, bantuan keuangan provinsi, serta penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN. Selanjutnya yaitu jenis pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari komponen belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung yaitu belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah mencakup beberapa komponen yang terdiri atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Pengaruh APBD terhadap perekonomian. Berikut adalah pengaruh APBD terhadap perekonomian. Yang pertama, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang kedua, menciptakan kestabilan keuangan daerah karena dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, menimbulkan investasi masyarakat karena dapat mengembangkan industri-industri di daerah. Yang keempat, memperlancar distribusi pendapatan. Maksudnya di sini dapat mengetahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang serta yang lainnya. Dan yang kelima, memperluas kesempatan kerja karena terdapat pembangunan proyek-proyek daerah dan investasi daerah sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.